Situasi Christopher Nkunku di AC Milan kembali berbalik arah setelah sempat jadi pahlawan lewat 2 gol penting ke gawang Hellas Verona dan menegaskan komitmennya bertahan untuk membuktikan diri. Kini masa depannya kembali dipertanyakan. Menurut laporan terbaru La Repubblica yang dikutip Milan News, sikap penyerang asal Prancis itu mulai berubah, bukan karena minim menit bermain, melainkan karena tawaran gaji besar dari klub Turki Fenerbahce. Fenerbahce disebut sangat agresif mengejar Nkunku di bursa transfer Januari. Mereka datang dengan proposal finansial yang sulit diabaikan. Klub asal Istanbul itu siap menggaji Nkunku sebesar 7 juta euro bersih per musim atau 2 juta euro lebih tinggi dibanding gajinya saat ini di Milan yang berada di angka 5 juta euro. Laporan tersebut menegaskan bahwa faktor utama yang membuat Nkunku mulai bimbang adalah soal gaji, bukan aspek teknis atau peran di tim. Meski begitu, AC Milan tetap tegas. Manajemen Rossoneri tidak berniat melepas Nkunku dengan harga murah, apalagi sampai merugi. Milan hanya akan membuka pintu jika ada klub yang sanggup menebus nilai transfer sebesar 38 juta euro, sama dengan harga yang mereka bayarkan pada musim panas lalu. Bagi Milan, menjual pemain yang baru direkrut 6 bulan lalu dengan kerugian besar jelas bukan langkah ideal. Artinya jika Fenerbahce hanya berani besar digaji pemain tanpa menebus nilai transfer penuh, Nkunku hampir pasti masih akan bertahan di San Siro setidaknya hingga akhir musim. Spekulasi kepindahan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan ke Lazio akhirnya terjawab. Hasilnya cukup mengejutkan. Transfer tersebut dipastikan batal, bukan karena masalah antar klub, melainkan karena sang pemain sendiri yang menolak. Presiden Lazio Claudio Lotito menegaskan bahwa pihak klub sebenarnya sudah membuka komunikasi dan siap bergerak. Namun Loftus-Cheek tidak tertarik melanjutkan proses tersebut dan memilih mengatakan tidak sejak awal. Dalam beberapa pekan terakhir, gelandang asal Inggris itu memang ramai disebut akan meninggalkan San Siro. Alasannya jelas, ia membutuhkan menit bermain yang lebih konsisten demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Lazio yang kini dilatih Maurizio Sarri, pelatih yang pernah bekerja dengannya, dianggap sebagai tujuan paling masuk akal. Namun kenyataannya berbeda. Penolakan Loftus-Cheek justru memunculkan tanda tanya baru soal arah karirnya. Dengan peran yang masih terbatas di Milan, ia tetap membutuhkan klub yang bisa memberinya jam terbang reguler. Jika kembali bekerja sama dengan Sarri saja bukan pilihannya, besar kemungkinan Loftus-Cheek sedang menunggu tawaran yang lebih menarik. Liga Inggris dan Bundesliga Jerman disebut sebagai opsi yang paling mungkin, mengingat minat dari beberapa klub masih cukup tinggi. Untuk saat ini Ruben Loftus-Cheek tetap menjadi bagian dari AC Milan, namun tantangannya tidak ringan. Ia harus bersaing di lini tengah yang kini semakin padat dengan kehadiran pemain-pemain seperti Fofana, Modric, dan Rabiot. Saga panjang masa depan Mike Maignan di AC Milan akhirnya mendekati titik akhir. Kiper utama Rossoneri itu dikabarkan sudah memberi lampu hijau dan siap menerima tawaran perpanjangan kontrak dari klub. Menurut laporan terbaru, strategi sabar Milan ditambah pendekatan personal dari pelatih Massimiliano Allegri berhasil meluluhkan hati Mike Maignan. Kiper asal Prancis itu sempat ingin hengkang di akhir musim lalu, namun kini justru menunjukkan komitmen yang jauh lebih kuat untuk bertahan. Kesepakatan personal antara Mike Maignan dan Milan disebut hampir rampung. Ia setuju menandatangani kontrak hingga tahun 2030 dengan gaji sebesar 5 juta euro per musim plus bonus. Nilai tersebut membuat Mike Maignan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Milan, sejajar dengan Rafael Leao. Satu-satunya ganjalan saat ini ada pada urusan komisi agen. Dengan kontrak lama yang segera berakhir dan banyak klub lain yang siap merekrutnya secara gratis, posisi tawar agen Mike Maignan cukup kuat. Milan dan pihak agen masih perlu menyepakati angka akhir sebelum tanda tangan resmi dilakukan. Meski begitu, kedua pihak disebut tenang dan optimis solusi segera ditemukan. Peran Massimiliano Allegri menjadi sorotan utama dalam proses ini. Sang pelatih yang biasanya tidak ikut campur dalam negosiasi kontrak turun langsung demi memastikan Mike Maignan tetap menjadi bagian penting proyek Milan. Kepercayaan itu dibalas Mike Maignan dengan performa konsisten dan sikap layaknya kapten di lapangan. Faktor lain yang membuat Mike Maignan semakin nyaman adalah atmosfer tim. Kehadiran rekan-rekan senegaranya seperti Adrian Rabiot, Christopher Nkunku, dan Youssouf Fofana ditambah mental juara Luka Modric membuatnya merasa ambisi klub kembali sejalan dengan target pribadinya.
Sementara itu di atas lapangan, Mike Mignon terus membuktikan kualitasnya. Dari 21 pertandingan musim ini, ia hanya kebobolan 17 gol dan mencatat 10 clean sheet. Ia juga jadi penentu kemenangan di laga besar lewat 2 penyelamatan penalti krusial, masing-masing saat melawan AS Roma dan Inter Milan. Dengan semua sinyal positif ini, perpanjangan kontrak Mike Mignon tinggal menunggu waktu untuk diresmikan. Rafael Leao kembali jadi sorotan usai laga imbang AC Milan melawan Genoa. Meski mencetak gol penyelamat di menit-menit akhir, performa pemain bernomor punggung 10 itu tetap menuai kritik tajam dari fans dan pengamat. Leao dinilai tampil di bawah standar, sering kalah duel 1 lawan 1 dan minim kontribusi dalam permainan terbuka. Situasi ini langsung ditanggapi Massimiliano Allegri. Jelang laga melawan Fiorentina, pelatih Milan tersebut secara tegas membela Leao. Bagi Allegri, sepak bola tidak selalu soal permainan indah, melainkan soal hasil akhir. Allegri justru menilai versi Leao saat ini lebih ia sukai. Meski tak selalu terlalu sering pamer skill, Leao dianggap lebih dewasa dan lebih efektif di depan gawang. Fokus utamanya kini adalah mencetak gol, bukan sekedar aksi individu yang enak ditonton tapi minim dampak. Menurut Massimiliano Allegri, ketenangan Leao juga meningkat. Ia terlihat lebih santai dan tidak lagi terganggu oleh kritik dari luar. Hal ini membuatnya bisa lebih fokus pada tugas utamanya sebagai penyerang, yaitu mencetak gol secara konsisten. Selain soal performa, Allegri juga mengingatkan bahwa kondisi fisik Leao belum sepenuhnya berada di level terbaik. Namun tanda-tanda positif sudah terlihat, terutama di babak kedua saat melawan Genoa, di mana Leao tampil lebih aktif dan berbahaya. Allegri menegaskan, yang terpenting sekarang adalah Leao terus menemukan ritme dan mulai mencetak gol secara rutin. Bagi sang pelatih, kontribusi nyata di papan skor jauh lebih penting dibanding sekedar permainan atraktif. Kabar mengejutkan datang dari sektor pemain muda AC Milan. Maximilian Ibrahimovic, putra sulung legenda klub Zlatan Ibrahimovic, dikabarkan segera meninggalkan Milan dan bergabung dengan Ajax Amsterdam. Laporan dari media Belanda The Telegraph serta pakar transfer Fabrizio Romano menyebut proses negosiasi berjalan sangat cepat. Kini kesepakatan antara semua pihak sudah tercapai dan tinggal menunggu pengumuman resmi. AC Milan sendiri tidak melepas Maximilian secara permanen. Pemain sayap berusia 19 tahun itu akan bergabung dengan Ajax lewat skema pinjaman dengan opsi pembelian. Selain itu, Milan juga menyertakan klausul penjualan kembali yang memungkinkan Rossoneri mendapat persentase keuntungan jika Ajax menjualnya di masa depan. Klausul ini juga memberi peluang bagi Milan untuk membawanya pulang dengan skema khusus jika dibutuhkan. Saat ini proses administrasi sedang dirampungkan. Kedua klub masih bertukar dokumen resmi dan pengumuman final diperkirakan keluar dalam waktu dekat, baik dalam hitungan jam maupun hari. Kepergiannya menjadi kehilangan bagi tim muda Milan asuhan Massimo Udou, mengingat performanya cukup menjanjikan musim ini dengan mencatatkan 5 gol dan 4 assist. Kontribusi penting yang kini akan ia bawa ke petualangan barunya bersama Ajax Amsterdam. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.